Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, semangat banget ya pagi hari ini. Nggak sabar ya mau cepet-cepet belajar. Nah, Ibu mau bertanya, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus anak-anak Ibu semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Yuk berdoa, dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, kita kan sudah berdoa. Sekarang Ibu ingin mengabsen kalian ya. Sekarang siapa yang gak hadir? Coba. Wah, hadir semua. Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya. Baiklah, sekarang kita langsung masuk ke materi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ibu lihat kalian semua udah gak sabar nih mau belajar. Yuk, kita mulai. Nah, bisa dilihat di sini Ibu sudah membuat media pembelajaran yang bertemakan tentang lingkungan. Di sini Ibu mengambil lingkungan di pedesaan ya anak-anakku. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu tidak pengertian dari lingkungan? Coba yang tahu. Ya, betul. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tidak pengertian dari komponen biotik dan komponen abiotik itu? Coba yang tahu angkat tangan. Baiklah, pintar semua anak-anak Ibu ini. Nah, komponen biotik merupakan segala komponen yang masih bernyawa yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme lainnya. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen yang tidak bernyawa yang terdiri dari tanah, udara, air, dan lain-lain. Jadi, kalian sekarang tahu kan lingkungan itu apa? Nah, di sini Ibu akan memberitahu ciri-ciri lingkungan sehat itu seperti apa. Ciri-cirinya itu yang pertama, mempunyai kualitas udara yang segar, yang nyaman ketika dihirup. Yang kedua, tidak terdapat sampah di sekitar lingkungan rumah kita. Kemudian yang ketiga, terdapat atau memiliki air yang bersih. Jadi kita itu harus bisa menjaga lingkungan kebersihan yang ada di sekitar rumah kita maupun di sekitar lingkungan kita itu supaya tetap bersih, aman, nyaman, dan terhindar dari berbagai jenis penyakit. Caranya itu yang pertama, kita harus bisa membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Kita harus bisa menanamkan diri kita dari awal supaya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau misalkan kita membuang sampah sembarangan, bayangkan, maka akan timbul berbagai jenis penyakit dan berbagai macam bencana alam seperti banjir. Maka dari itu kita harus membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita juga harus melakukan penghijauan. Kalau misalkan di suatu lingkungan pedesaan ini tidak terdapat pohon-pohon, maka lingkungan pedesaan tersebut tidak akan rindang, akan tetapi akan gersang dan panas. Kemudian kita harus mengadakan gotong royong setiap seminggu sekali supaya terhindar dari berbagai macam jenis penyakit dan lingkungan pedesaan ini akan terlihat bersih dan nyaman. Nah, selanjutnya bisa dilihat bahwa di dalam suatu lingkungan masyarakat itu pasti terdapat perbedaan baik dari suku, agama, maupun ras. Nah, Ibu mau tanya sama anak-anak semua, kalian tahu nggak sih pengertian dari toleransi itu apa? Coba yang tahu.
angkat tangannya. Ya, betul. Sikap toleransi merupakan sikap saling menghargai, sikap saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, seperti contoh, kita harus menghormati orang yang berbeda agama dengan kita. Kita harus saling menghargai orang suku, karena di dalam lingkungan masyarakat itu pastinya memiliki suku yang berbeda-beda. Ada yang bersuku Lampung, ada yang bersuku Jawa, ada yang bersuku Sunda, suku Batak, dan lain-lain. Nah, untuk itu kita harus saling menghargai perbedaan yang di antara lingkungan masyarakat ini. Kemudian kita juga harus memiliki sikap saling menghargai, seperti contohnya yang muda menghormati yang tua dan yang tua menghargai yang muda. Dengan memiliki sikap toleransi tersebut, maka di dalam lingkungan masyarakat tersebut akan terciptanya sikap yang rukun dan damai. Seperti semboyan kita. Ada yang tahu nggak anak-anak semboyan kita itu apa? Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu atau Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian selanjutnya Ibu akan memberitahu bahwa di dalam lingkungan masyarakat juga pastinya ada kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan jual beli. Nah, jual beli bisa juga dilakukan di pasar, di swalayan, supermarket, dan di warung-warung ya anak-anak. Di sini Ibu mencontohkan bahwa ada seorang ibu dan anak yang ingin membeli beras di toko sembako. Nah, ketika membeli beras di toko sembako ini terjadinya transaksi tawar-menawar di antara ibu maupun penjual. Nah, di dalam kegiatan jual beli tersebut pastinya adanya kegiatan tersebut ya anak-anak, karena ketika kita ingin membeli sesuatu pastinya harus adanya suatu penawaran untuk menentukan harga yang ingin dicapai. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa sih jual beli itu? Ya, betul. Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan atau transaksi yang dilakukan untuk menukar jenis barang ketika dimana salah satu pihak ada yang membeli dan salah satu pihak ada yang menjual barang tersebut. Kalian sudah paham kan anak-anak? Di dalam suatu kegiatan jual beli tersebut juga, di sini Ibu ingin mencontohkan bahwa seorang ibu ini ingin membeli beras ke toko sembako sebanyak 5 kg. Nah, 1 kg berasnya tersebut seharga Rp8.000. Nah, jadi total keseluruhan ibu itu membeli beras yaitu Rp40.000. Kemudian ibu ini juga ingin membeli minyak sebanyak 1 liter. Dengan 1 liter harga minyak tersebut yaitu Rp10.000. Jadi total keseluruhan barang berupa minyak dan beras yang dibeli oleh ibu yaitu Rp50.000, dan ibu ini pun mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000 kepada penjual. Nah, jadi ibu ini mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000 pas ya anak-anak, tidak perlu dikembalikan karena total harga keseluruhan yang dibeli sama dengan total yang harga dijual oleh penjual. Sebelumnya, Ibu kan sudah memberitahu kepada anak-anak semua bahwa Ibu membuat tema yang menggambarkan tentang lingkungan pedesaan. Pastinya lingkungan pedesaan itu berhubungan dengan persawahan. Nah, bisa dilihat bahwa di sini Ibu ingin menceritakan bahwa di lingkungan pedesaan Ibu ini biasanya anak-anak ramai bernyanyi untuk menyambut panen. Jadi di sini anak-anak pada ke sawah untuk bernyanyi karena menyambut panen yang akan tiba. Nah, di sini anak-anak menyanyi dengan vokal yang sesuai dan
sesuai dengan irama yang merdu. Jadi di sini anak-anak bernyanyinya tidak sembarangan, tetapi di sini anak-anaknya bernyanyi dengan vokal, mengikuti dengan alunan musik dan irama yang merdu. Nah, itu tadi Ibu sudah menjelaskan materi yang Ibu berikan pada anak-anak Ibu semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya udah, kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.